warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa hari ini kita melaksanakannya dengan penuh keimanan, penuh tanggung jawab, penuh kedisiplinan, dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menuntun kita menjadi pribadi yang muttaqin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min damihi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan imanan, didasari karena keimanan, wa ihtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min damihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, adalah bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang sangat mulia. Adalah momentum kita sebagai umat Islam untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kultum hari ini saya ingin menyampaikan 6 adab berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, adabus siyam thayyibul hida wa tarkul mira wa mujadabatul hiba wa rafdul kadhibi wa tarkul adha wa saunil jawarihi anil qabaih. Apa adab dan tata kramah orang yang berpuasa? Yang pertama adalah thayyibul hida, mengkonsumsi makanan yang baik. Kemudian yang kedua watarkul miro, menghindari perselisihan, menghindari pertengkaran. Dan yang ketiga mujadabatul hiba, menghindari untuk menggunjing orang lain, untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah rafdul kadhib, menghindari berdusta atau bersumpah palsu. Kemudian yang kelima adalah watarkul adha, hindari perkataan yang menyakiti orang lain, menghina orang lain. Dan yang keenam adalah sonil jawarih anil qabaih, untuk menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa adab berpuasa menurut Imam Al-Ghazali? Yang pertama adalah thayyibul hida. Bulan puasa, bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tetapi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang halal menurut syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, makanlah sebagian harta yang telah dirizkikan kepada kamu halalan thayyiban, yang halal menurut syar'i, thayyiban, dan sehat menurut kesehatan. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang kedua adab orang yang berpuasa adalah talqul milo, untuk meninggalkan perselisihan, meninggalkan pertengkaran,
orang yang berpuasa dianjurkan untuk menciptakan perdamaian, menciptakan kerukunan, bahkan menjaga toleransi antar sesama. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini. Apabila ada yang orang mengajak bertengkar, falyaqul inni shaimun marrataini, ucapkanlah saya sedang berpuasa. Ucapkanlah saya sedang berpuasa. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, adab orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Wa mujanabatul hibah, orang yang berpuasa dianjurkan untuk menghindari perbuatan menjelekkan orang lain, menggunjing orang lain, dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu jauhilah katsiran minadh-dhanni, perbuatan berburuk sangka. Fa inna ba'dadh-dhanni, karena sesungguhnya sebagian buruk sangka, ismun adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah engkau mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah engkau menggunjing sebagian dengan sebagian yang lainnya. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kemudian adab berpuasa yang keempat adalah waraful kadhibi, orang yang berpuasa untuk dianjurkan menghindari perbuatan bohong, perbuatan berdusta, bahkan bersumpah palsu, bersumpah atas nama Allah tapi untuk berbohong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah, wa aymanihim thamanan qalila, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kemudian adab berpuasa menurut Imam Ghazali yang kelima. Yang kelima adalah watarkul adha. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk tidak menyakiti orang lain, untuk menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak menghina orang lain. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung tentang kita menjaga lisannya. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Kemudian adab berpuasa yang keenam menurut Imam Al-Ghazali adalah wasonil jawarih anil qabaih. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk menjaga anggota tubuhnya, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, menjaga telinga kita, menjaga mata kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita jaga dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah pada momentum bulan suci Ramadan ini kita telah melaksanakan kewajiban berpuasa untuk selalu menjaga adab dan tata krama orang yang berpuasa. Apa kesimpulan adab orang yang berpuasa? Yang pertama adalah thayyibul hida. Kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang halal menurut syar'i.
Kemudian yang kedua adalah tarkul miro. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk menghindari perselisihan, menghindari pertengkaran, menciptakan perdamaian. Dan yang ketiga adalah wa mujanabatul hibah. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk menghindari perbuatan menggunjing orang lain, perbuatan mencari kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah rafdul kadhibi. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk tidak berdusta, untuk tidak berbohong, dan untuk tidak bersumpah palsu. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa dianjurkan watarkul adza, untuk menjaga lisannya, untuk tidak menyakiti orang lain, dan untuk tidak menghina orang lain. Dan yang keenam adalah sonil jawarih adil qabaih. Orang yang berpuasa dianjurkan untuk menjaga anggotanya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, semoga kultum ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.